Halo adik-adik semua, iya kembali lagi bersama saya pada materi pelajaran Bahasa Indonesia. Video ini akan membahas bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan suatu berita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dapat membantu dalam menambah wawasan mengenai berita. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Iya, tujuan pembelajaran. Kira-kira untuk apa kita mempelajari bagaimana cara meringkas suatu berita? Yang pertama, supaya kalian mampu meringkas pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Tentu kalian masih ingat pokok-pokok berita. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, kalian mampu memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Iya, meringkas. Saya yakin kalian semua sudah pernah meringkas. Tahukah kamu cara meringkas yang baik? Atau tahukah kamu apa itu ringkasan? Nah, ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulis. Nah, itu artinya kamu tidak bisa menambahkan opinimu pada suatu ringkasan. Nah, bagaimana langkah-langkah meringkas teks berita? Apakah kamu pernah mendapatkan materi tentang langkah-langkah untuk meringkas suatu teks berita? Di sini saya ingatkan kembali. Yang pertama, kamu harus mendengarkan atau membaca suatu teks berita dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian, kamu wajib mencatat pokok-pokok dari berita tersebut. Masih ingat kan pokok-pokok berita yang bersumber dari 6 pertanyaan, ya. 5W tambah 1H. Kemudian setelah kamu mencatatnya, kamu menyampaikan kembali pokok-pokok berita secara ringkas. Paham sampai di sana? Iya. Pernahkah kamu melihat contoh berita? Tentu saja, ya. Nah, coba kamu perhatikan contoh berita berikut. Nah, supaya kamu dapat membaca beritanya dengan seksama, kamu bisa beri jeda pada video. Nah, pokok-pokok atau unsur-unsur teks berita. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya, ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu unsur-unsur dari suatu berita, yaitu 5W tambah 1H. What, who, when, where, why, how, atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan ADISIMBA. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Paham ya semuanya? Nah, berdasarkan contoh berita yang ditayangkan tadi, dapat dirangkai beberapa pertanyaan, ya. Masih ingat ya contoh berita sebelumnya? Nah, peristiwa apa yang terjadi? Ini yang pertama, ya. Peristiwa apa yang terjadi? Tentu saja padatnya pelabuhan Merah. Kemudian, siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk pengangkut barang non sembako.
Yang ketiga, di mana ya? Di mana peristiwa itu terjadi? Tentunya di pelabuhan penyeberangan Merak. Keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, sesuai teksnya, peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk pengangkut barang non sembako. Yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Nah, proses terjadinya yaitu penumpukan truk bersumbu 2 menyebabkan antrian truk sehingga 100 meter dari pintu masuk kapal dan terjadi di dermaga 1 hingga 4. Nah, kalau kamu lupa isi teksnya mungkin kamu bisa baca kembali ya. Kemudian ringkasan teks berita ya, ringkasan teks berita. Nah, inilah dia ringkasan dari teks berita yang tadi telah ditampilkan, yaitu Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Ya, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, inilah dia contoh ringkasan teks berita ya. Nah, menyimpulkan isi berita ya, atau penyimpulan isi berita. Tentu kamu sudah pernah memberikan simpulan dari suatu teks, simpulan dari pada saat diskusi dan lain-lain. Coba kita lihat bagaimana menyimpulkan isi dari berita. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, inilah dia simpulan dari contoh teks berita yang telah ditayangkan. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas ya. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi, yang dimana pokok-pokok informasi tersebut dengan berpatokan pada rumus adiksimba. Ya, kamu bisa perhatikan gambarnya ya. Yang pertama itu apa, siapa, di mana, kapan, kemudian disusul oleh mengapa dan bagaimana, sehingga kita bisa menarik kesimpulan sebuah berita. Tanggapan terhadap isi berita. Iya. Apakah kamu sudah pernah memberikan tanggapan? Pada saat kapan kita bisa memberikan tanggapan? Nah, tanggapan merupakan suatu reaksi atau sambutan seseorang terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat, dibaca, didengar, ataupun dirasakan sendiri. Nah, bagaimana cara menyampaikan tanggapan? Yang pertama, tanggapan itu harus sesuai dengan topik yang dibahas, ya. Kemudian yang kedua, membuat orang lain memahami pembahasan masalah, bukan malah membuat orang jadi bingung, ya. Jadi kita harus membuat orang lain memahami. Yang ketiga, murni pendapat sendiri. Jadi di saat menanggapi, berarti itu harus merupakan pendapat kamu sendiri, tidak boleh pendapat orang lain. Dan yang keempat, kalimat tidak ambigu atau bermakna ganda. Iya, apabila bermakna ganda,
maka akan membuat si pendengar atau pembaca bingung ya. Yang kelima, jika yang disampaikan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Iya. Jadi melalui poin nomor 5 ini saya ingin menginformasikan bahwa tanggapan itu ada yang namanya tanggapan positif dan tanggapan negatif. Yang dimana tanggapan positif itu dimana tanggapan yang mendukung suatu topik ya, mendukung sejalan. Nah, sedangkan negatif berlawanan ya, tidak setuju dengan suatu topik. Nah, itu dia. Kemudian bersifat objektif, dan yang ketujuh tidak menjelekan pihak lain. Tentu saja menjelekan itu tidak baik. Disertai dengan fakta. Ya, coba kamu perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber lain. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, kira-kira aspek-aspek tanggapan pada berita apa-apa saja ya. Ya, kita coba kembali lagi sedikit ya. Nah, informasi. Nah, pada A, perhatikan pernyataan berikut. Pada A, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber lainnya. Nah, ini sesuai ya. Ini maksudnya tanggapan positif. Nah, kemudian yang B, informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan. Nah, ini tanggapan negatif, tetapi masih disampaikan dalam kategori atau pilihan kata yang sopan ya, yang sopan dan tetap membangun. Yang ketiga, bahasa yang disampaikan cukup jelas ya. Ini tanggapan yang positif ya dari segi pengucapan atau penyampaian bahasa. Iya, kita lanjut. Aspek-aspek tanggapan pada berita. Iya, kira-kira apa-apa saja yang aspek apa saja yang bisa kita tanggapi dari suatu berita. Yang pertama itu ada isi atau struktur berita. Yang kedua ada bahasa berita. Nah, kira-kira dari isi atau struktur berita apa yang bisa kita tanggapi? 1. Kebenaran. 2. Kelengkapan. Bagaimana dengan bahasa? Yang pertama, penggunaan kalimat. Yang kedua, pilihan kata atau sering disebut dengan diksi. Ya, terima kasih karena sudah setia mendengarkan dan menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jika ada kekurangan kata dan kekurangan penampilan, saya mohon maaf. Silakan komentar, berikan masukan Anda untuk membangun media pembelajaran Indonesia. Sampai ketemu di lain waktu. Salam semangat pagi. Bye bye.